Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita meneruskan pelajaran kita, yaitu kitab Aqidatul Awam. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu talabal ilmi izalata jahli an namsi man sa'iri juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana ni'matil aqli wa ni'matil sihatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait kiram wa khususan ila musnad ahli kitab Aqidatul Awam wa jamin talamiti wa masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allifi kitab alati ta'alamna wa lamna sya'alna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan pelajaran Aqidatul Awam kita yang kemarin, yaitu masih membahas tentang malaikat-malaikatnya Allah. Ini nanti juga masih membahas tentang malaikat-malaikatnya Allah. Kemarin diterangkan bahwasanya malaikat yang wajib kita ketahui itu secara terperinci ada 10 malaikat. Nah, malaikat 10 ini kemarin dibagi menjadi 4 golongan. Pertama yaitu mutasharrifun, malaikat mutasharrifun. Kedua yaitu malaikat fatinun. Ketiga yaitu malaikat hafizun. Yang keempat yaitu malaikat khazinun. Malaikat khazinun ya, yang sudah kita bahas secara detail kemarin, yaitu malaikat mutasharrifun yang jumlahnya ada 4. Siapa? Yaitu nomor 1 malaikat Jibril, sudah kita bahas. Kedua yaitu malaikat Mikail pun juga sudah kita bahas. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil, sudah kita bahas juga. Nah, sekarang yaitu membahas malaikat mutasharrifun yang keempat, yaitu siapa? Malaikat Israel. Nah, perlu sampean ketahui ya, bahasanya malaikat mutasharrifun yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini oleh Allah ditugaskan yaitu untuk mencabut roh seluruh makhluk. Jadi yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut seluruh rohnya makhluk yaitu siapa? Malaikat Israel. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengeluarkan roh dari setiap makhluk yang bernyawa. Jadi semua makhluk yang bernyawa, yang punya nyawa, itu nanti tugas mengeluarkan rohnya yaitu malaikat Israel. Yang mencabut nyawanya yaitu malaikat Israel. Dicabut oleh malaikat Israel nyawanya tersebut dari tempatnya. Nah, meskipun makhluk itu adalah kutu, maksudnya bahasa Jawane apa tumo ngoten niku. Walaupun tumo niku mungkin nyawane nggih sing nyabut malaikat
Israel, mungkin tengu atau nyamuk. Nyawanya nyamuk ini juga yang mencabut adalah malaikat Israel. Nah, seperti yang dinyatakan oleh ulama ahlul haq, ahlul kebenaran. Ulama ahlul haq itu apa? Yaitu ulama yang mencari kebenaran itu dari Allah. Tidak mengandalkan akal, pikiran, dan pendapatnya. Tapi beliau mencari kebenaran pada Allah. Nah, beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya malaikat Israel hanya mencabut nyawa dua golongan atau dua kalangan. Apa? Nyawanya manusia dan nyawanya jin. Jadi kalau kaum Mu'tazilah itu berpendapat ya, malaikat Israel itu hanya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa atau rohnya manusia dan jin saja. Berbeda kalau ahli hak tadi, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya malaikat Israel tugasnya adalah mencabut roh seluruh makhluk, baik itu kutu, nyamuk, ataupun manusia ataupun jin. Jadi semua makhluknya Allah yang bernyawa menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang mencabut rohnya itu malaikat Israel. Jadi kalau seperti itu menurut pendapat kaum Mu'tazilah bahwasanya malaikat Israel itu hanya ditugaskan mencabut nyawanya dua kalangan manusia dan jin. Berarti setan selain manusia dan jin itu bukan malaikat Israel menurut keyakinannya. Jadi kaum Mu'tazilah itu berpendapat bahwa Israel hanya mencabut nyawa dua kalangan manusia dan jin, tidak selain mereka, meliputi malaikat, burung, dan lain-lain. Jadi malaikat itu kan juga mempunyai nyawa, burung juga mempunyai nyawa. Itu kalau menurut pendapat Mu'tazilah bukan tugasnya malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Dan berbeda dengan pendapat ahli bid'ah, ahli kesesatan. Ahli bid'ah menyatakan bahwa Israel tidak mencabut nyawa binatang-binatang, ternak. Jadi malaikat Israel menurut ahli bid'ah tidak mencabut nyawanya binatang-binatang ternak, tetapi dicabut oleh para pembantunya Israel. Yang mencabut nyawa binatang-binatang ternak itu adalah pembantunya malaikat Israel. Nah, keterangan yang saya terangkan ini yaitu keterangan yang berada di kitab Bajuri. Terus lagi Israel itu merupakan malaikat yang besar. Malaikat Israel itu malaikatnya besar dan yang penampakannya menakutkan. Jadi bentuknya besar terus menakutkan. Kepalanya malaikat Israel itu berada di langit tertinggi, dan dua kakinya yaitu di dasar bumi terbawah. Sirahe ning langit sing paling dhuwur, lah sikile ning bumi sing paling ngesor. Maksudnya sing paling ujung bawah. Wajahnya malaikat Israel itu menghadap ke arah Lauh Mahfuz. Wajahnya menghadap ke arah Lauh Mahfuz,
Nah, seluruh makhluk berada di antara kedua matanya. Seluruh makhluk itu berada di antara kedua matanya malaikat Israel. Nah, malaikat Israel itu mempunyai pembantu. Maksudnya sama-sama malaikat pembantunya, bukan manusia. Jadi malaikat Israel itu mempunyai pembantu yang jumlahnya sama dengan jumlah makhluk yang akan mati. Makhluk sing mati apa ya menungso, jin, setan, malaikat, hewan. Ini semua akan mati. Nah, jumlahnya kan kita tidak tahu tuh, saking banyaknya tidak tahu. Nah, jumlahnya malaikat pembantu malaikat Israel yaitu sama dengan jumlahnya makhluknya Allah yang akan meninggal dunia. Nah, malaikat Israel ini akan bersikap lembut kepada siapa? Kepada orang mukmin, orang-orang yang beriman. Yaitu dan mendatanginya. Malaikat Israel itu akan mendatangi orang-orang mukmin itu dengan bentuk yang indah, bukan yang lain. Jadi walaupun toh tadi diterangkan secara global malaikat Israel itu penampakannya menakutkan, tapi ketika mendatangi orang-orang mukmin untuk dicabut nyawanya, beliau itu bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan penampakannya itu indah, tidak menakutkan. Itu malaikat Israel. Akan tetapi kalau dia mendatangi orang-orang selain mukmin, mungkin orang kafir, orang munafik, nah dia akan berbentuk menyeramkan dan sikapnya itu kasar. Nah, sekarang pembahasan masalah malaikat mutasarrifun yang jumlahnya ada 4 sudah selesai ya. Saya cukupkan itu saja. Sekarang kita menginjak malaikat golongan yang kedua, yaitu malaikat fatinun ya. Perlu saya mengetahui bahwasanya malaikat fatinun itu jumlahnya ada 2 ya. Ada 2. Siapa? Yaitu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Nah, malaikat mungkar dan malaikat nakir ini ditugaskan oleh malaikat mungkar dan nakir ini ada kedua malaikat yang keduanya itu berwarna hitam yang membelah bumi dengan 2 taringnya. Jadi enak taringnya ya, siung dengan siungnya itu malaikat mungkar nakir membelah bumi. Mereka memiliki rambutnya terurai yang mereka seret di atas bumi. Nah, sekarang membahas masalah pandangan matanya atau pandangan mata malaikat mungkar nakir itu seperti hanya kilat yang menyambar. Sampeyan nate semerep kilat toh, udan ngoten niku biasane wonten kilat lap-lap der ngoten niku. Nah, dalam satu riwayat niku diceritakne bahwasanya malaikat mungkar nakir itu berwarna biru, kedua mata. Jadi kedua matanya itu berwarna biru seperti bejana besar dari tembaga. Jadi di riwayat ini malaikat mungkar nakir niku wau matane warnane biru seperti bejana besar dari tembaga. Lah suaranya malaikat mungkar nakir itu seperti petir yang menggelegar.
Namin nate mirengne petir ngoten nika suarane malaikat mungkar nakir. Amen nek petir langsung tutupi kupinge. Muga wedi. Nah, ketika berbicara itu dari mulutnya itu keluar seperti hanya api ya. Jadi ketika berbicara keluar dari kedua mulut mereka sesuatu seperti api nyambar ngoten niku. Nah, malaikat mungkar nakir niku taringi. Itu seperti tanduk sapi. Bentuk taringi malaikat mungkar nakir kaya dene sungu sapi. Lek nafase malaikat mungkar nakir niku kaya dene angin sing bertiup kencang. Wes. Tapi enten malih riwayat lintu sing ngomongni lek nafase malaikat mungkar nakir niku seperti api yang menyala. Nafase kaya dene api yang menyala. Lah tangane malaikat mungkar nakir niku memegang palu dari besi. Jadi tangane nggawa palu sangka besi. Nah, andekan golongan manusia dan jin berkumpul ya untuk mengangkat palu itu, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Lamun to menungso niku lho, menungso sak alam donya karo jin mlumpuk bareng-bareng ngangkat palune malaikat mungkar nakir, maka dia tidak akan kuat mengangkat. Sampeyan bayangkan. Wong sak donya ditambah jin kabeh mlumpuk ngangkat ora kuat ndane gedine ndane abote. Lah ade ndek palu to ndek petil kuwi diangkat awake dhewe sambil turu kuat. Lah niku jomne karo turu wong menungso sak donya bersatu ditambah karo jin kabeh bersatu ngangkat ora kuat. Niku betapa besar dan beratnya palu tersebut. Nah, sekarang sampean bayangkan, andaikan palu itu dipukulkan pada gunung-gunung, niscaya gunung-gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Wis bayangno umpama sampe ade kena pukulane palune malaikat mungkar nakir danyo. Gununge padha hancur lebur dadi tepung, dadi debu dipukul niku. Lah dhewe karo gunung kira-kira atos endi. Lah malaikat mungkar nakir niku oleh Allah ditugasi apa? Yaitu malaikat mungkar nakir oleh Allah diciptakan ditugasi untuk menanyai manusia dan jin dari golongan umat dakwah. Maksudnya apa? Semua umat yang telah mendengar atau mengetahui adanya Islam. Jadi semua umat manusia dan jin yang telah mendengar atau mengetahui adanya Islam ini nanti oleh malaikat mungkar nakir akan ditanya beberapa pertanyaan ya. Jadi baik kaum mukmin atau munafik atau kafir, ini nanti semua akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Nah, kapan malaikat mungkar nakir ini akan menanyai manusia dan jin yang telah sampai padanya dakwah Islam? Yaitu
ketika proses pengkuburan telah selesai dan orang-orang yang takziah itu telah pergi dari kuburan, maka malaikat Mungkar Nakir akan datang untuk menanyai orang yang mati tadi. Nah, ketika malaikat Mungkar Nakir ini datang untuk menanyai orang yang mati yang telah dikubur, ditinggalkan oleh pentakziahnya, Allah mengembalikan roh orang yang mati tersebut ke tubuhnya, sebagaimana ini selaras dengan pendapat yang dinyatakan oleh jumhur ulama. Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya roh dikembalikan hanya ke separuh tubuh bagian atas. Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya roh orang yang mati tadi ketika akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, rohnya dikembalikan ke tubuh, tapi enggak seluruh tubuhnya, tapi sebagian atas, maksudnya separuh bagian atas saja. Tapi kalau menurut jumhur ulama tadi, itu roh dikembalikan ke seluruh badan. Tapi kalau Ibnu Hajar mengatakan apa? Roh orang yang mati tadi ketika akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir dikembalikan ke separuh tubuh bagian atas. Jadi jelas keliru orang yang mengatakan bahwa yang ditanya adalah tubuh tanpa roh, itu keliru. Nek wong ngomong malaikat Mungkar Nakir itu akan menanyai orang yang mati tadi dalam keadaan rohnya tidak dikembalikan. Yang ditanya hanya tubuh tanpa roh, itu tidak benar. Pendapat yang seperti itu tidak benar. Juga orang yang mengatakan bahwa yang ditanya adalah roh saja tanpa tubuh, itu juga tidak benar. Tapi meskipun roh itu dikembalikan ke tubuh, tidak berarti tidak bisa disebut dengan sebagai mayat. Tetap tidak disebut mayat. Ulam roh niku dibalekne nanggon tubuhe, itu tidak berarti tidak bisa disebut sebagai mayat. Tetap disebut sebagai mayat. Karena hidupnya, maksudnya hidupnya orang yang mati itu badan yang disemayami roh atau nyawa, bukan hidup yang sempurna, melainkan kondisi tengah-tengah antara mati dan hidup. Jadi kondisinya tengah-tengah di antara mati dan hidup. Seperti hanya tidur yang menengahi antara mati dan hidup. Kayak ini urip nih lho. Urip apa wong turu, uripe wong turu ini kan tengah-tengah antara mati dan hidup. Nah, indra akal dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk perkataan dan memberikan jawaban ketika ditanya dikembalikan semua padanya. Jadi semua pengetahuan, mesti ilmu, terus akal, indra yang dibutuhkan untuk memahami perkataan dari malaikat Mungkar Nakir ini oleh Allah akan dikembalikan semuanya. Demikian yang disebutkan oleh Al-Bajuri. Nah, sekarang makhluk yang mati dengan kondisi
organ tubuh terpotong-potong. Lek nek wong mati kok dalam keadaan tubuhnya itu terpotong-potong, atau mungkin dimakan binatang buas, itu nanti gimana? Ya diutuhkan kembali. Ya kok iso? Ya iso ae wong Gusti Allah Maha Kuwasa. Wong Gusti Allah gawe barang sing ra enak dadi enake iso, apa meneh gur karek balekne. Luwih iso. Allah itu maha mampu. Nek dhewe gak iso mungkin, apa meneh potongane wis dipangan karo kewan wis dadi kotoran, gak iso dhewe. Wong apa jenenge dandani dhewe rong mesti lek bener. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, mampu. Apalagi hanya mengembalikan. Nah, kemudian malaikat mungkar dan nakir itu mendudukkan mayat tersebut. Mayat tersebut oleh malaikat mungkar nakir itu didudukkan dan kemudian ditanya dengan keras. Dan menegurnya itu dengan secara kasar. Nah, ini keterangan tadi itu yang mengatakan yaitu Imam Ghazali. Jadi itu khususnya orang kafir ya, orang kafir, orang munafik, pokoknya selain orang mukmin. Tapi kalau Imam Ghazali nah sekarang ya Mas, jadi perkataan Imam Ghazali seperti itu. Malaikat mungkar nakir itu datang, akhirnya setelah roh itu oleh Allah dikembalikan ke jasad, seluruh jasadnya tadi oleh malaikat mungkar nakir, mayat tersebut didudukkan, lantas ditanya dengan kasar, ya. Kalau suara yang keras. Nah, menurut satu pendapat, malaikat mungkar nakir itu sikapnya ramah. Sikapnya ramah ketika apa? Ketika bertanya atau menanyai kepada orang-orang mukmin dan menegur dengan lemah lembut. Menegur dengan lemah lembut. Jadi lek karo rae wong mukmin, karo mayite wong mukmin, malaikat mungkar nakir itu sikapnya ramah. Tapi kalau dengan orang-orang kafir, ya, munafik, dia kasar. Nah, malaikat mungkar nakir itu ketika bertanya kepada manusia, kepada jin, ini nanti bahasa yang digunakan apa? Apakah bahasa Arab? Apakah selain bahasa Arab? Nah, proses bertanyanya malaikat mungkar dan nakir kepada manusia yang telah mati tadi yaitu memakai bahasa yang biasa digunakan oleh manusia tersebut. Umpama yang ditanya itu orang Jawa, maka malaikat mungkar nakir pun juga akan bertanya dengan memakai bahasa Jawa. Apa iso? Ya bisa. Malaikat itu satu lisan itu bisa berucap beribu-ribu bahasa. Kalau kita ya satu bahasa aja nggak sempurna. Satu bahasa saja nggak sempurna. Kalau ingin bahasa yang selain daerah kita perlu kursus. Bila kita perlu kursus. Ngene prosesnya suwi. Jadi
keduanya itu malaikat mungkar nakir menanyai setiap manusia memakai bahasa manusia itu lek bahasane kulinane basa Jawa nggih basa Jawa, kulinane basa Inggris ya basa Inggris, kulinane bahasa Arab ya nggih bahasa Arab. Nah, apa sing ditekokne? Pertama ya kuwi man robuka. Man robuka. Iki pertanyaane malaikat mungkar nakir. Apa artine sapa pangeranmu utawa siapa Tuhanmu? Madinuka sing nomor tanyaane apa agamamu? Apa agamamu? Terus manabiuka siapa nabimu? Siapa nabimu? Apa nih pertanyaane wama kiblatuka apa kiblatmu apa sing dadekne kiblat ya apa waman ikhwanuka siapa saudaramu pertanyaan yang selanjutnya yaitu wama imamuka siapa imammu jadi imammu sapa sing tok dadekne panutan di dalam memulai agama Islam, di dalam melakukan agama Islam itu siapa imammu? Ini biasanya napa pujane? Imam Syafi'i, Imam kula gitu. Imam Syafi'i, Imam dhewe. Mungkin wong Madinah ya Imam Maliki, Imam kula. Wong Indonesia kan walaupun ahli sunnah wal jamaah tapi di bidang fikih orang Indonesia itu kebanyakan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Apakah tidak boleh memakai selain Imam Syafi'i? Mungkin mengikuti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki boleh. Boleh saja kamu memakai mazhabnya Imam Maliki boleh saja. Itu juga toh imamnya ahli sunnah wal jamaah. Cuma umumnya orang Indonesia itu di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah. Yes. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan malaikat mungkar nakir yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang mati tadi, diantaranya lagi yaitu wama manhajuka, apa landasanmu itu apa? Terus pertanyaan selanjutnya yaitu wama amaluka. Apa amalmu? Amalmu lho sing tok sangu mati ki lho apa? Nah, barang siapa faman waqafa faman wafaqahu lahu wa sabatahu bil qaul asabit. Barang siapa yang diberi pertolongan oleh Allah, barang siapa yang beri pertolongan oleh Allah dan memperkuatnya dengan perkataan yang kokoh, maka ia akan menjawab. Jawabane lek sampean karo Gusti diparingi pitulung iso njawab pertanyaan malaikat mungkar nakir niku engko sampean ape jawab siapa yang menugaskan kalian kepadaku untuk menanya. Jadi
sampean malah ngoten niku, sampean nek diparingi pitulung, sampean malah ganti tekon. Sapa sing nugasne awakmu nakoni aku? Siapa yang menugaskan kalian kepadaku mesti untuk bertanya kepadaku. Ganti sampean tekoni ganti malaikat mau. Terus sampean tekon neh malan. Siapa yang mengutus kalian kepadaku? Sing ngongkon sampean ku lho sapa? Nah, jawaban ini tidak ada yang mengutarakan kecuali para ulama pilihan. Sing diparingi pertolongan oleh Allah bisa menjawab dan memperkuat perkataan yang kokoh, yaitu tiada lain para ulama pilihan. Jadi lek sing ditekani malaikat mungkar nakir niku ulama-ulama pilihane Gusti Allah. Ulama-ulama sing andhang kaya dene Yai Hasyim Asy'ari gitu. Yai Nawawi Al-Bantani, Bayi Abdul Karim andane ngoten niku. Pak Soh niku mungkin nalika ditekani malaikat mungkar nakir malah tekon. Malah tekon genti panjenengane. Sapa sing nugasne awakmu nekone aku iki sapa? Sing ngongkon awakmu ku lho sapa? Malah diwalik. Nah, kemudian salah satu dari malaikat mungkar nakir itu berkata kepada temannya. Salah sijine tekok nenggon kancane. Nah, orang ini benar. Ia diamankan dari siksa kita. Jadi antara malaikat siji karo siji malah teko. Orang ini benar. Ia diamankan dari siksa kita. Nah, sekarang orang mukmin bagaimana? Orang mukmin tapi bukan termasuk ulama-ulama pilihan. Orang mukmin akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dengan jawaban Tuhanku adalah Allah saja ya. Tuhanku adalah Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Islam agamaku. Muhammad adalah nabiku. Ia adalah penutup para nabi. Ya. Ka'bah adalah kiblatku. Orang-orang mukmin adalah teman-temanku. Al-Qur'an adalah panutanku. Jadi nalika ditekoni wa ma imamuka. Sapa imamu? Apa imamu? Utawa apa landasamu? Ditekoni apa landasamu? Mongko lek wong sing mukmin iku jawabe napa? Al-Qur'an panutanku. Sunah Rasul adalah landasanku. Aku telah membaca kitab Al-Qur'an yaitu kitab Allah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Nah, kemudian keduanya berkata kepada orang mukmin, maksudnya malaikat mungkar nakir berkata lagi kepada orang mukmin itu ketika telah diberi taufik, maksudnya bisa menjawab dengan benar. Kamu benar. Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling ia cintai. Niku lek kula panjenengan sedaya panggah selalu memegang iman Islam kita. Pak insyaallah sampai mati nanti kita akan bisa menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar nakir dengan benar. Kalau sudah bisa menjawab dengan benar, Pak insyaallah kita akan diberitahu oleh malaikat mungkar nakir bahasanya jawaban yang kita sampaikan itu semua sudah benar. Kita disuruh untuk tidur sebetulnya tidurnya pengantin baru yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintai
dicintai. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad Allah. Nah, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim itu disebutkan bahwa malaikat mungkar dan nakir akan berkata kepada orang mukmin, apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana pandanganmu terhadap orang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin itu menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Niku hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi malaikat mungkar nakir itu akan datang dan bertanya, apa yang kamu katakan tentang Nabi Muhammad SAW? Maka orang mukmin ini akan menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu selesai, cukup itu saja. Pertanyaannya mudah. Nah sekarang orang kafir bagaimana? Orang munafik bagaimana? Adapun orang kafir dan orang munafik, mereka itu akan merasa ketakutan. Ketika didatangi oleh malaikat mungkar nakir, dia akan merasa ketakutan. Mereka menjawab kepada mungkar nakir, aku tidak tahu. Intinya semua pertanyaan yang diutarakan oleh malaikat mungkar nakir, dia terkejut dan tidak tahu akan jawabannya. Nah, dalam suatu riwayat At-Tirmidzi niku disebutkan bahwa salah satu dari dua malaikat itu disebut mungkar dan yang satunya lagi disebut nakir. Nah, Ibnu Yunus itu menyebutkan bahwa dua malaikat yang menanyai mayit mukmin salah satunya bernama Mubashir dan yang lain bernama Basir. Jadi menurut Ibnu Yunus bahwasanya malaikat yang menanyai mayat mukmin salah satunya itu bernama Basir dan yang satunya lagi bernama Basir. Nah, sekarang membahas masalah keadaan mayat. Nah, keadaan mayat yang ditanya itu berbeda-beda. Sebagian ada yang ditanya oleh malaikat itu semua dalam rangka memberatkan mayit. Jadi semua pertanyaan itu unsurnya semua memberatkan mayit. Nah, dan sebagian ada yang hanya ditanya oleh salah satu dari mereka berdua itu dalam rangka apa? Meringankan mayit. Jadi unsur pertanyaan ini ku meringankan. Nah, bentuk pertanyaan dan jawaban juga berbeda-beda. Masalah bentuk jawaban karo pertanyaan pun beda-beda. Ora setiap wong niku pertanyaane padha. Sebagian ada yang hanya ditanya tentang sebagian akidahnya, ya. Dan sebagian lagi ada yang ditanya seluruh akidahnya. Jadi anak sing pitakone niku akeh, anak sing pitakone sithik. Ku tergantung wonge, ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu itu menjelaskan bahwa para makhluk itu akan ditanya tentang dua syahadat. Jadi para makhluknya Allah. Siapa ya termasuk? Yaitu manusia dan jin. Soalnya nanti yang bisa masuk surga dan neraka hanya manusia dan jin. Itu akan ditanya tentang dua syahadat. Nah, sementara Ikrimah
itu berkata bahwa mereka akan ditanya tentang keimanan kepada Nabi Muhammad SAW dan permasalahan tauhid. Nah, jadi menurut keterangan dari Ikrimah, mereka ini nanti akan ditanya tentang keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan permasalahan tauhid. Jadi kelihatannya waktunya sudah habis. Itu saja. Sekarang pertanyaan. Pertanyaannya sama seperti kemarin-kemarin, yaitu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyai orang yang sudah mati di alam kubur itu namanya malaikat siapa? Pertanyaan yang nomor 2. Malaikat Fatinun, golongan malaikat Fatinun itu jumlahnya ada berapa? Golongan malaikat Fatinun itu jumlahnya ada berapa? Oke. Pertanyaan yang nomor 3. Mayat yang ada di dalam kubur yang baru disemayamkan, ketika didatangi oleh malaikat Mungkar Nakir, ini menurut ahlul haq, rohnya akan dikembalikan ke seluruh tubuhnya atau sebagian tubuhnya yang atas atau gimana? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Siap. Menurut keterangan Ibnu Yunus, malaikat yang menanyai mayat orang mukmin, atau mayat mukmin, namanya adalah 1 titik 2 titik. Pertanyaan yang nomor 5. Orang mukmin ketika ditanya wama imamuka, artinya apa kemarin? Artinya tadi? Wama imamuka artinya apa?
apa landasanmu, apa landasanmu, maka orang mukmin tersebut akan menjawab titik-titik. Tadi kan sudah saya terangkan tuh. Orang mukmin itu nanti kalau ditanya apa landasanmu atau apa imammu, dia akan menjawab gini. Nah, pertanyaan yang nomor 5 itu, orang mukmin ketika ditanya, mesti yang menanya mereka mengatakan ya, wama imamuka, maka dia akan menjawab apa. Itu saja ya. Nah, cukup sekian. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.